Iya, lanjut ya. Jadi manusia itu adalah kesadarannya. Kesadaran di sini tatarannya bukan hanya tentang apa yang dia ketahui, gitu. Terus dia pahami, terus dia mengerti. Terus otomatis akan memunculkan refleks perilaku yang selaras dengan apa yang dia ketahui atau dia pahami. Oh, belum tentu. Belum tentu. Gitu. Dan manusia itu ya tadi ya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu yang menjadi identitas dia. Gitu. Identitas di sini tuh bukan dia sebagai apa, dia bekerja di mana, dia ini, ya itu identitas tempelan. Tapi sebenarnya manusia itu diukur kan dari kepribadiannya, karakternya, kapasitas berpikirnya, bagaimana kebijaksanaan yang dia ambil dalam setiap pilihan-pilihan hidup, dalam setiap keputusan-keputusan hidupnya, gitu. Memperlakukan pilihan-pilihan itu seperti apa, itu manusia kan dimensinya itu, gitu. Bukan manusia dengan dimensi material, gitu ya. Dia sebagai dia anaknya presiden, dia kepala bank apa, dia mobilnya 5, dia bukan itu bukan manusia yang seperti itu, yang menitik beratkan identitasnya pada pada tempelan atau dekorasi jasmaniahnya seperti itu adalah manusia yang akan lenyap begitu saja oleh waktu. Jadi hari ini manusia-manusia yang tercatat dalam sejarah itu adalah manusia-manusia yang berhasil memenuhi panggilan hidupnya sehingga dia bisa menjadi dirinya sendiri di antara jutaan miliaran waktu yang berjalan selama ini, sepanjang waktu kehidupan ini. Hanya mereka-mereka yang berhasil menjadi dirinya sendiri yang tercatat dalam sejarah, yang ada dalam benak manusia lintas generasi, yang namanya tetap menggaung di mana-mana, yang gampangannya yang abadi. Manusia bisa memperoleh keabadian ketika dia tahu bagaimana cara membentuk identitas dengan cara memenuhi panggilan hidupnya. Kalau apakah kita bisa memenuhi identitas kita sebagai kita, gitu ya? Ya, setiap manusia punya tugas masing-masing. Dia dilahirkan untuk apa? Oleh Sang Pencipta, gitu. Untuk memenuhi peran sebagai apa? Itu tentang identitas dia, gitu. Nah, tapi tidak semua orang bisa menunaikan tugas itu, bisa menemukan panggilan hidupnya secara menyeluruh, secara utuh dan konkret. Kebanyakan manusia memilih untuk itu tadi, ikut arus. Keinginan untuk menjadi berbeda atau menjadi dirinya sendiri itu sudah dilibas habis oleh sistem persekolahan yang kita jalani selama belasan bahkan puluhan tahun ini. Dan itu teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam lini kehidupan manapun, mau dalam lingkup pekerjaan, mau masyarakat, mau apa, kita semua diblurkan identitasnya, dibikin kabur identitasnya dengan konsep keseragaman. Gitu. Padahal balik lagi ke tadi, manusia adalah apa yang dia perjuangkan untuk dia lakukan, bukan apa yang dia ketahui. Jadi tidak penting orang itu mau punya ilmu seantero, mau punya pengetahuan setumpuk gunung, gitu. Itu tidak selalu berkorelasi dengan apa yang dia pilih untuk dia lakukan. Jadi perilakunya itu bergantung pada
kemampuan dia untuk memilih. Way of will, iya sih, benar. Way of will, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk menuntun kehendak. Gitu. Maka jangan heran ketika kita lihat, oh kok ada apa namanya, kemarin aku ada seorang dokter kok malah ngasih makan anaknya mie instan atau ciki-ciki gitu. Dan dia dokter loh. Oh, kok ada orang yang dia motivator hebat gitu, tapi kerjaannya malah lebih dominan rebahan. Oh, kok ada orang-orang yang katakanlah dia orang yang paham agama gitu, ustadznya, tapi kok ternyata cabul kayak gitu. Terus apalagi ya, banyaklah semacam muncul kontradiksi gitu antara apa yang dia bicarakan, dia sampaikan, dia pahami ilmunya, dia miliki pengetahuannya dengan apa yang dia kerjakan gitu. Ini ada yang miss di mana? Ya missnya tentang itu tadi. Jadi dari pengetahuan sampai dengan perilaku, dari ilmu sampai laku, itu ada yang namanya kemampuan memilih, kemampuan menuntun kehendak. Kalau itu tidak terlatih dalam dirinya, ya udah, kontradiksi itu akan selalu hadir gitu. Entah di dalam lini yang besar maupun kecil ya. Gitu. Aku makin kesini juga, aku pribadi makin memaklumi gitu ya. Sebenarnya ya karena aku sendiri juga pasti banyak masih punya jejak-jejak kontradiktif kayak gitu dalam hal apa yang ku ketahui dengan apa yang ku lakukan. Tapi seminimal mungkin berusaha untuk menyelaraskan antara perilaku dengan ilmu. Jadi memang benar, konsekuensi dari mengetahui kebenaran itu berat sekali, itu besar sekali konsekuensinya. Konsekuensi dari kebenaran yang kita peroleh atau kita ketahui itu besar sekali. Itu merongrong nurani kita untuk menuntun kita melakukan yang sesuai dengan kebenaran itu. Jadi kita kayak gak bisa lari gitu. Gak bisa lari kayak pura-pura gak tahu, pura-pura gak dengar. Aku gak tahu kalau mie instan itu gak sehat. Oh gak bisa. Kita udah tahu itu. Kita makan itu pasti sisi dalam diri kita tuh ada, ya ampun kok aku jahat banget sama tubuhku. Kenapa kayak aku makan gak sehat kayak gini gitu. Tapi di sisi lain dia tidak punya kontrol atas kehendaknya untuk menuntun, memilih yang benar. Tidak terlatih kemampuan memilihnya itu. Jadi ya udah. Berakhir dengan pelanggaran demi pelanggaran. Berakhir dengan nabrak sana, nabrak sini gitu. Nah, ini salah, tapi kok temennya banyak gitu. Ya kenapa harus pusing gitu. Seharusnya kita udah tahu sih apa yang harus kita lakukan, tapi kita sering bimbang gitu kok temennya banyak gitu. Ada sih ya semacam kayak tes gitu ya, penelitian tentang psikologi manusia gitu. Ada 4 orang yang pernah kayaknya dibahas sama podcastnya Sabrang di login itu, nama Habib siapa itu Jafar sama Onat itu, bahwa ini ada 4 orang nih. Coba di antara 4 garis atau 3 garis ini mana yang paling panjang? Si tiga orang ini bilang yang paling panjang itu yang garis pertama. Yang si B ini, si orang keempat ini bilangnya yang garis ketiga gitu. Padahal yang benar adalah yang si orang keempat ini secara fakta ya. Tapi karena si 3 orang lainnya kok bilang yang garis pertama, jadi si orang keempat ini jadi bimbang. Jangan-jangan aku yang salah, jangan-jangan aku yang matanya nggak benar gitu, lihatnya nggak benar, gitu loh, sampai sebegitunya. Makanya kalau kita main ngeyel doang tanpa ilmu itu juga nggak bisa gitu. Tapi ilmu doang
nggak punya power of ngeyel juga akhirnya bisa keseret arus juga gitu. Nggak punya prinsip. Makanya konsekuensi dari kesadaran seseorang yang makin meningkat, yang makin tinggi, itu sebenarnya dia makin tidak punya pilihan. Pilihannya cuma satu, ya menjalankan kebenaran itu. Nggak ada pilihan lain. Gitu. Makin kesadarannya semakin tinggi, ya dia makin nggak punya pilihan. Gitu. Kayak tadi makan mie instan. Dia makin tahu, makin kesadarannya makin meningkat ya tentang bahaya mie instan, baik jangka pendek, jangka panjang. Baik bagaimana itu akan terjadi dalam tubuhnya akibat dia makan mie instan dan lain sebagainya. Makin tinggi kesadaran seseorang berarti kan makin banyak tuh pengetahuannya sehingga kesadarannya makin meningkat kan, karena diimbangi dengan proses refleksi, proses berpikir terus menerus gitu atas ilmu yang dia punya gitu. Nah akhirnya ya sudah. Ya, akhirnya dia makin tidak punya pilihan untuk melanggar gitu. Nggak ada opsi lain untuk melanggar karena kesadarannya makin meningkat. Pilihan-pilihan yang tadinya dia punya itu makin menyempit gitu. Makanya emang paradoks sih. Semua yang ada di alam semesta ini memang sengaja diciptakan paradoks. Coba mana ada nggak yang nggak paradoks? Nggak ada. Semuanya paradoks. Kenapa? Karena paradoks itu atau fakta itu bahwa semua hal diciptakannya paradoks itu adalah upaya Tuhan untuk menjaga agar manusia itu tidak sampai masuk dalam konteks terlalu gitu. Terlalu percaya, terlalu apatis, terlalu baik, terlalu buruk, terlalu introvert, terlalu ekstrovert. Jangan. Semuanya harus seimbang kata Tuhan. Makanya semuanya sengaja dibikin paradoks supaya kamu selalu berada di garis setimbang, bukan berpihak ke kanan, berpihak ke kiri. No, tidak ada yang terlalu benar, terlalu salah, itu tidak ada. Yang salah punya sisi benarnya, yang benar punya sisi salahnya, yang baik punya sisi buruknya, yang buruk punya sisi baiknya. Begitu aja muter. Intinya adalah setimbang, seimbang. Dan itu semua sudah dicontohkan oleh alam. Jadi sebenarnya kita kalau mau bicara tentang adil, bijaksana, tentang karakter-karakter luhur, itu semua sudah terwakili, terbukukan secara komplit di alam semesta. Gak ketung-ketung. Seperti tadi, kita belajar ini, itu, belajar semua dipelajari. Pengetahuan kita meningkat dong. Salah satu impact dari pengetahuan yang meningkat adalah kesadarannya meningkat ketika itu pengetahuan itu benar-benar dimakan gitu ya, direfleksikan, benar-benar direnungkan, diolah, dicerna dengan baik. Efeknya adalah kesadarannya meningkat, perlahan meningkat. Tapi ketika kesadaran kita meningkat, pilihan yang tadinya kita itu punya banyak pilihan saat kita masih belum sadar banget tuh, itu makin menyempit, mengerucut sampai pada satu titik kamu tidak punya pilihan lain selain menjalankan pengetahuan atau kebenaran yang kamu ketahui. Tidak ada opsi lain. Opsi lainnya kalau kamu ambil, hidupmu akan selalu dirongrong dengan rasa bersalah, dengan kecemasan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk Tuhan untuk membuat manusia itu straight on point. Apa sih mengabdi itu? Apa sih? Gimana sih jelasnya? Sampai ya gini ya. Kayak ada, kita kan sering lihat, kamu mengabdi baik suka maupun terpaksa. Oh, ada kata terpaksa. Itu pada tataran yang lebih rendah itu dianggapnya terpaksa. Tapi sebenarnya nggak ada pilihan lain kok. Dan kamu bisa memilih untuk mengabdi dengan sukacita. Karena tidak ada pilihan lain selain mengabdi gitu. Begitu. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa dia bisa mengabdi dan tidak mengabdi, itu paling rendah. Atau mengabdi pilihannya dengan suka atau dengan terpaksa, itu juga sedikit naik tapi sama aja sih, masih dalam lingkup kesadaran yang naik turunnya di situ. Itu dulu tambahan dari aku, nanti kita lanjut kapan-kapan lagi.
direkam-rekam lagi. Semoga ada bahan yang bisa kita diskusikan bersama, atau ya minimal bisa menambah bahan kunyahan untuk benak kita hari ini. Ini juga namanya juga proses berpikir itu kan, mencerna itu kan nggak bisa sekali kunyah ya. Makanya kan kita nggak mungkin ya kayak setajam apapun gigi kita itu kan nggak mungkin keras udah langsung telan, kan nggak mungkin ya. Mesti kan keras hentakan daripada gigi demi gigi yang kita dalam rongga mulut kita kepada makanan-makanan yang sudah masuk itu nggak cuman butuh sekali, tapi memang harus berkali-kali. Kecuali minum, kecuali bubur yang tidak butuh peran gigi. Gitu, semoga kita bisa ketemu lagi, kita rekam-rekam lagi. See you, bye-bye.